Kenalkan, nama saya Husaini Basir. Kebetulan saya juga bertugas sebagai TPP di TAPM Pusat di bidang pengelolaan SDM di Kementerian di BPSDM. Kita masuk di materi yang kedua. Ini adalah bentuk rangkaian ya materi sebelum kita melakukan perubahan sosial gitu ya menjadi yang lebih baik. Ini kita harus mempunyai dasar teori ini yang namanya analisis sosial. Karena di materi yang kedua ini kita diajarkan untuk memetakan apa saja yang menjadi fokus perubahan kita, atau untuk kemudian kita menemukan masalah-masalah yang betul-betul ada di masyarakat tersebut, dan bagaimana kemudian kita bisa menemukan solusinya. Mungkin langsung di slide kedua ini sebelum kita masuk di poin inti analisis sosial. Ini di slide pertama ada makna pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini mempunyai makna yaitu proses memampukan masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya di definisi selanjutnya, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Jadi poinnya ada di yang berwarna kuning ini, yaitu untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dari masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya, dari yang belum terampil menjadi terampil, dari yang belum sadar menjadi sadar gitu ya. Ini yang sebenarnya juga sudah di luar kepala gitu ya, karena ini adalah tugas pokok kita sebagai TPP di pekerjaan kita. Selanjutnya ini makna makna pemberdayaan ini berasal dari kata daya. Daya itu berdaya, kuat, berdaya atau berkuasa. Dan lawan katanya ini adalah lemah, tidak berdaya, atau tidak berkuasa. Jadi mempunyai kekuatan gitu ya. Orang yang berdaya itu mempunyai kekuatan. Kekuatan dalam hal apa? Ini ada 3 hal atau 3 analisis keberdayaan. Berdaya atas apa saja, yaitu yang pertama berdaya atas kepemilikan, kemudian berdaya atas kelola atau pengelolaan, berdaya atas manfaat. Berdaya atas kepemilikan, siapakah pemiliknya, kemudian kenapa dia memilikinya. Berdaya atas pengelolaan, siapa pengelolanya, kenapa dia mengelolanya, dan bagaimana itu dikelola. Kemudian berdaya atas manfaat, siapa yang menerima manfaatnya, kemudian individu kah atau banyak orang, bagaimana bisa mereka bisa menerima manfaat. Nah, jika dari 3 poin keberdayaan atau kekuatan ini
jawaban semuanya adalah masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang kuat atau berdaya. Di poin selanjutnya, tidak mudah melihat pola hubungan yang melemahkan masyarakat karena seringkali tidak kasat mata dan tidak mudah dikenali. Seringkali keberdayaan bukan hanya karena pola hubungan internal desa, tetapi juga melihatkan pihak-pihak luar desa, bahkan sampai pada kekuatan global baik langsung maupun tidak langsung. Jadi memang di desa dampingan kita, di masyarakat sekitar kita itu, kita tidak bisa kemudian melihat, tidak mudah gitu ya, melihat pola hubungan antara kelompok masyarakat dengan masyarakat, atau individu dengan individu, atau pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini bagaimana di materi analisis sosial ini secara teoritis ini dijelaskan gitu ya, ini untuk memudahkan kita, langkah-langkah kita untuk memetakan bagaimana kondisi dan permasalahan-permasalahan apa yang biasanya dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, ini ada langkah-langkah tahapan persiapan sosial. Jadi sebelum masuk di analisis, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, agar pelaku pemberdayaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, yaitu syarat diterima oleh masyarakat adalah terjadinya bertemunya pikiran, gagasan, atau maksud. Yang perlu dilakukan, satu, mengenali tradisi, pola hidup, bahasa yang digunakan, kepekaan khusus. Kemudian yang kedua, memahami peran dan fungsi lembaga, tokoh masyarakat kunci, termasuk tradisi-tradisi dan pola komunikasi yang biasa digunakan. Yang ketiga, memahami kelompok tidak terorganisir yang berfungsi dalam pergerakan masyarakat. Jadi tahapan selanjutnya yaitu agar teman-teman bisa diterima dengan pemerintah desa misalnya, ini kan juga kita harus bisa mengimbangi, atau kita harus bisa menyamakan gitu ya, dan harus bisa membaca apa yang menjadi cita-cita pemerintah desa tersebut ke depan. Nah, makanya di TPP juga wajib untuk kemudian terus mengupgrade pengetahuannya, karena urusannya dengan ini. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai TPP ini bisa mengimbangi apa yang menjadi gagasan atau cita-cita yang dicita-citakan oleh kepala desa misalnya begitu. Yaitu dengan apa? Dengan mengenali tradisi, pola komunikasi misalnya ya, bahasa yang digunakan, dan memahami peran dan fungsi lembaga. Ini juga wajib tahu gitu ya, sebagai TPP, peran dan fungsi lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi kunci di desa dampingan teman-teman. Kemudian selanjutnya, di langkah selanjutnya ini identifikasi data dan fakta sosial. Biasanya realitas sosial akan muncul sebagai keluhan-keluhan masyarakat, dan harus diingat bahwa keluhan masyarakat bukan masalah sosial, namun hanya sebuah gejala. Jadi ketika kita memang betul-betul melihat data, misalnya ada data IDM atau data SDGs misalnya, kita bisa melihat data dan fakta di lapangan
bahwa memang kondisi atau realitas di sekitar kita itu tidak kemudian muncul sebagai masalah, ya kan? Jadi hanya sebagai keluhan-keluhan saja. Artinya ketika misalnya kita waktu bertemu dengan beberapa masyarakat begitu, kan pasti mereka mengeluhkan atau menyampaikan hal-hal yang mereka keluhkan gitu ya, yang mereka anggap sebagai keluhan. Mereka bercerita lah gitu ya dengan kondisinya. Kemudian yang selanjutnya ini poin-poin tentang analisis sosial. Yang pertama yaitu upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh menyangkut situasi sosial. Kemudian analisis sosial dilakukan untuk menemukan isu utama atau kata kunci fokus masalah. Caranya adalah satu, mempertanyakan secara terus-menerus mengapa masalah itu terjadi, bagaimana hubungan-hubungan antar kelompok sosial yang ada, menilai posisi masyarakat dalam peta hubungan-hubungan antar kelompok masyarakat tersebut. Nah, ini mungkin bagan atau contoh ya, mengapa contoh permasalahan yang ada di Bengawan Solo. Jadi di situ yang paling atas air sungai Bengawan Solo membahayakan bagi kesehatan dan ekosistem kawasan, sehingga kualitas kehidupan masyarakat di sepanjang Bengawan Solo terus menurun. Kalau kita lihat di baris bawah, ini adalah penyebab atau hal-hal yang kemudian bisa dianggap sebagai ini yang membahayakan bagi kesehatan di wilayah aliran Bengawan Solo. Di paling sebelah kiri ini tidak adanya kampanye informasi untuk publik yang efektif. Kemudian pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk membangun fasilitas limbah domestik. Kemudian rendahnya kesediaan kerjasama pemilik perusahaan. Tidak memadainya aparat penegak hukum atau pencemaran. Belum efektifnya kampanye dan pendidikan tentang low external input dalam kegiatan pertanian. Ini contoh real ketika kita memetakan permasalahan di sekitar kita. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa hal yang kemudian ketika kita belajar teori analisis sosial ini, yang pertama untuk mengetahui gambaran lebih lengkap tentang satu situasi sosial, misalnya di situ data banyaknya orang miskin, kemudian data banyaknya janda misalnya. Di situ posisinya harganya naik atau turun misalnya. Itu untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang situasi sosial. Kemudian yang kedua ini hubungan struktural. Di situ bagaimana hubungan antara orang miskin dengan orang kaya, tokoh masyarakat dengan warga biasa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kultural atau kebudayaan. Kemudian yang keempat adalah historis atau sejarah di kondisi yang hari ini yang
alami oleh masyarakat itu adalah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada beberapa prinsip tentang analisis sosial ini. Yang pertama adalah partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pihak untuk mencari kebenaran. Kemudian strukturalis, perubahan struktur dan relasi-relasi kekuatan yang dianggap problematis oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, sadar sejarah. Sejarah sangat penting untuk memberikan gambaran keyakinan serta ideologi yang berkontribusi pada potensi konflik. Kemudian yang keempat, masalah tidak bersifat given. Persoalan sosial merupakan hasil dari proses tertentu yang dibentuk oleh kekuatan tertentu dalam kepentingan tertentu. Kemudian yang kelima, berkelanjutan. Ini harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi memang saya juga tidak begitu mendetailkan, karena memang slide di materi analisis sosial ini panjang sekali. Jadi nanti harapannya ketika teman-teman melaksanakan kegiatan BIMTEK ini coba didiskusikan ulang barangkali terkait materi-materi yang ada ini. Apakah itu sudah ideal atau sudah cukup dengan bahasa-bahasa yang ada ini untuk kemudian kita sampaikan ke para pegiat desa ini, mereka bisa menangkap atau tidak gitu ya. Karena kita juga tahu bahwa nanti teman-teman peserta ini juga punya pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda, latar pendidikan yang berbeda-beda, sehingga coba barangkali nanti teman-teman bisa sederhanakan materi-materi yang ada ini agar mudah diterima gitu ya. Kalau kita sebagai TPP sehari-harinya memang tugas dan fungsinya di situ, ini barangkali kan untuk peserta ini kan menjadi hal baru gitu ya, karena pengalaman-pengalaman yang kita miliki selama ini, permasalahan-permasalahan yang sudah kita selesaikan selama ini bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman calon peserta pegiat desa. Kemudian kita lanjutkan, tujuan analisis sosial ini ada dua hal. Yang pertama untuk menciptakan kemungkinan bagi warga marginal untuk menentukan strategi yang akan dicapai. Kemudian secara pragmatis sangat ditentukan oleh tujuan perubahan yang dicapai oleh warga marginal. Jadi ini dua hal tujuan analisis sosial. Urgensi analisis sosial yang pertama, kita bisa mengidentifikasi dan pemahaman masalah secara lebih seksama, melihat akar masalah dan ranting masalah. Kemudian yang kedua, mendalami potensi atau kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian membangun ukuran dengan lebih baik untuk kelompok yang dirugikan. Dan yang keempat, membangun prediksi berupa tindakan-tindakan sebagai upaya untuk mengubah. Jadi ada 4 hal yang kita dapatkan ketika kita mendalami analisis sosial ini. Jadi kita bisa melihat akar masalah, bisa melihat masalah-masalah yang benar-benar masalah apa yang terjadi di wilayah tersebut. Kemudian kita bisa tahu kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kita juga bisa membangun ukuran dengan lebih baik untuk kelompok yang dirugikan.
membangun prediksi berupa tindakan-tindakan sebagai upaya untuk mengubah. Kemudian masuk di tahapan analisis sosial. Yang pertama, bertanya kepada masyarakat apa yang sudah dan belum diketahui oleh masyarakat, misalnya terkait dengan penggunaan dana desa yang selama ini digunakan untuk membangun apa saja misalnya. Nah, itu coba kita tanyakan. Kemudian mengumpulkan data tentang masyarakat dengan mewawancarai anggotanya. Jadi mengumpulkan data dengan jalan mewawancara. Yang ketiga, data dikelompokkan. Setelah kita melakukan wawancara, kita mendapatkan data-data itu, kita pilah, kita kelompokkan menurut bidang sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Kemudian yang selanjutnya, misal pembangunan pemberdayaan, masing-masing bidang memiliki beberapa masalah. Yang selanjutnya perlu disusun prioritas masalah di dalam masing-masing bidang, mana yang paling mendesak, mana yang paling berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jadi bertanya, mewawancara, kemudian dari wawancara itu kita mendapatkan data itu kita kumpulkan, kemudian kita pilah-pilah sesuai bidangnya tadi, misal sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Setelah itu kita petakan masalah-masalah, ya kan, atau mana yang paling mendesak untuk kemudian kita selesaikan atau kita eksekusi di programnya atau kegiatannya, misalnya begitu. Kemudian ini ada 2M. 2M itu memahami dan mengalami. Jadi memahami realitas dan mengalami realitas. Data diambil dari basis, yaitu masyarakat yang diamati dengan jalan wawancara. Mungkin teman-teman juga kemarin sudah melakukan kegiatan pendataan SDGs waktu itu, atau IDM misalnya. Nah, data diambil dari situ, itu kan juga dengan jalan wawancara gitu ya, dengan masyarakat, dengan Pemdes, data-data yang ada itu. Kemudian data juga diperoleh melalui metode tinggal bersama dengan masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas wawancara saja, ini diarahkan untuk kemudian bisa hidup dan tinggal bersama di kelompok masyarakat tersebut, agar tahu secara detail apa budaya di sana, kemudian pola komunikasi di sana seperti apa. Ini biar betul-betul mengalami, begitu ya. Kemudian selanjutnya, realita yang dialami kemudian ditempatkan dalam sebuah kerangka berpikir sederhana. Fenomena apa disebabkan atau menyebabkan fenomena apa. Kemudian proses ini disebut dengan MAM atau mencari akar masalah. Umumnya MAM dilakukan dalam 3 kategori, yaitu ekonomi, politik, budaya. Semuanya dianalisis dalam perspektif sejarah. Akar yang didapatkan seringkali tidak bersifat tunggal, melainkan saling terkait antar bidang. Pertanyakan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Pertanyaan ini dilontarkan seiring dengan proses mencari akar masalah. Siapa untung, siapa rugi, kadang memang tidak disadari atau tidak kita pedulikan. Sampai pada titik ini bisa dihasilkan sebuah dugaan sementara sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa realitas atau fakta
sosial ini terjadi dari sudut pandang pelopor. Jadi setelah tadi mewawancara, kemudian tinggal bersama, mengalami, tahu betul kondisi di desa dampingannya. Setelah itu kita dalami dalam rangka untuk mencari akar masalahnya, gitu ya, untuk mencari akar masalahnya. Nah, setelah tadi mencari akar masalahnya, setelah tahu masalahnya apa saja, misalnya ini kita melakukan refleksi sosial. Ini dilakukan dengan jalan membandingkan dugaan sementara hasil dari proses analisis sosial dengan pandangan dari masyarakat marginal, baik berdasarkan refleksinya, pengalamannya, atau studi sistematik tentang masalah yang ada dalam analogi itu. Refleksi bersama ini diharapkan membantu mengkonfirmasi hipotesis. Nah, setelah kita mendapatkan masalah-masalah yang ada begitu, kemudian kita refleksikan bersama, diharapkan mampu membantu merumuskan keprihatinan atas keadaan. Keprihatinan ini ditempatkan sebagai sebuah alasan atau desakan untuk melakukan sebuah tindakan perbaikan keadaan. Dengan kata lain, keprihatinan yang dibangun dengan cara ini bisa menjadi inspirasi akan adanya sebuah tindakan bersama, aksi kolektif untuk memperbaiki keadaan. Jadi refleksi kita sampaikan, kita bagikan temuan-temuan masalah-masalah yang kita dapatkan tadi, untuk kemudian kita share ke kelompok masyarakat bahwa ini adalah sebuah bentuk keprihatinan terhadap kondisi atau keadaan, dan bagaimana kemudian kita mendorong kelompok masyarakat tersebut agar bersama-sama mencari jalan solusinya, gitu ya, untuk mencari jalan keluarnya, untuk memperbaiki kondisinya. Nah, ini kerangka praktis ini untuk mempermudah kita memahami. Di baris pertama di tabel ada 3 pokok yang dilihat di situ. Apa yang perlu diketahui, apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Misalnya dalam konteks politik atau kebijakan, gitu ya, kebijakan pembangunan misalnya, kita bisa mencari siapa di situ yang menjadi penentu kebijakannya. Kemudian bagaimana proses kebijakan itu disampaikan, gitu ya, bagaimana proses kebijakannya. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, pahami penentu kebijakan. Yang kedua, identifikasi koalisi, siapkan alternatif kebijakan, cari peluang-peluang untuk memasukkan usulan. Ini dalam konteks politik atau yang mungkin sehari-hari kita dalam forum musyawarah desa misalnya. Kemudian bagaimana melakukan buka kontak dan komunikasi dengan mereka. Siapkan atau cari media atau event-event untuk terjadinya komunikasi yang intensif. Jadi ini untuk mempermudah langkah kita, gitu ya, tabel ini.
Kemudian yang selanjutnya di situ ada bukti, misalnya bukti apa temuan kita, bagaimana seharusnya, sejauh mana perbedaannya. Kemudian yang perlu dilakukan, siapkan solusi praktis, bangun legitimasi, berikan pilihan-pilihan yang jelas, gunakan penjelasan yang mudah dipahami. Bagaimana melakukannya, membangun reputasi, kemudian berkomunikasi dengan baik. Saya kira memang di materi yang ada ini nanti sampai akhir pun ini juga sebenarnya sudah bukan hal yang baru itu ya bagi teman-teman, sehingga judul kegiatan kita ini kan refreshment. Jadi kita mencoba mengambil kembali pengetahuan-pengetahuan lama yang sudah mungkin terlupakan gitu ya. Kita coba memanggil materi-materi yang pernah kita pelajari dulu. Saya kira itu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan.